Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Asif Waluya, so you can call me Aswal. Saya mahasiswa semester 2 di Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya diamanatkan atau ditugaskan untuk membuat video pendek mengenai pembelajaran akhlak tasawuf. So, enjoy this video, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Let's go! Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi pada video kali ini, apakah teman-teman tahu dengan nama tokoh ini? Atau yang ini? Atau bahkan yang ini? Ternyata nama-nama tokoh tersebut cukup familiar loh, khususnya di kalangan ilmuwan Islam. Penasarankah? Yuk simak video ini hingga selesai. Ingat, jangan di-skip-skip ya, biar nggak salah paham, apalagi sampai jadi fitnah. So, enjoy this video, here we go! Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasannya di video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu tasawuf. Lebih tepatnya ada 4 poin. Yang pertama, apa itu tasawuf akhlaki? Yang kedua, apa itu tasawuf irfani? Yang ketiga, apa itu tasawuf falsafi? And the last point adalah, apa sih implementasinya terhadap kehidupan? So, mari simak penjelasan berikut ini. Tasawuf adalah ilmu yang banyak digunakan oleh para sufis. Lalu, sufis itu apa ya? Menurut Wikipedia, sufi adalah orang yang membangun diri untuk menjauhi hal duniawi dan fokus pada iman dan takwa. Nah, teman-teman, terdapat beberapa cabang dari ilmu tasawuf tersebut, yakni tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi. Seperti hal namanya, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak demi mendapat makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf akhlaki ini biasa disebut dengan istilah sunni. Tasawuf akhlaki ini pula banyak dikembangkan oleh ulama-ulama salafus soleh. Sejarah perkembangannya terjadi pada beberapa fase dari abad 1 hingga abad ke-6 Hijriah. Karakteristik dari akhlak tasawuf ini ada beberapa poin, teman-teman. Yang pertama, melandaskan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, berkesinambungan antara hakikat dengan syariat. Yang ketiga, bersifat dualisme. Yang keempat, terminologi yang transparan. Kemudian, ada pula tokoh-tokoh penganut akhlak tasawuf akhlaki ini, yaitu Hasan Al-Basri, kemudian Al-Muhaisibi, kemudian Al-Kusyairi, kemudian Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga ada Al-Imam Al-Ghazali. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan kedua mengenai tasawuf irfani. Seperti yang kita ketahui bahwa tasawuf adalah upaya seseorang untuk mencapai kebebasan hal duniawi lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ups, maaf teman-teman, videonya saya pause karena kondisi di luar ini hujan. Jadi aku melanjutkan take video di dalam ruangan. Jangan kemana-mana ya, tetap terus tonton hingga selesai. Sedangkan irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dari hati nurani, kesucian hati, tadabbur, dan tafakur. And then, what is the meaning of tasawuf irfani? Tasawuf irfani adalah upaya untuk menyikapi hakikat ma'rifat yang diperoleh melalui qalbu dan muhibbah, tidak melalui logika atau pemikiran. Jadi kalau kita sambungkan ke pembahasan awal, bahwasannya tasawuf akhlaki itu lebih kepada akhlak, memperbaiki akhlak, sedangkan tasawuf irfani
lebih kepada qalbu atau hati nurani. Kemudian teman-teman, jika kita berbicara mengenai karakteristik tasawuf irfani, dapat kita lihat dari nalar irfani yang berkaitan erat dengan batin, dengan qalbu ataupun hati, dan lebih bersifat abstrak. Apakah di dalam tasawuf irfani ini ada tokoh-tokoh populer? Tentu saja ada. Di antaranya ada Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian ada Zu'an bin al-Masri, kemudian ada Abu Yazid bin al-Bustami, kemudian ada Abu Mansur al-Halazi, dan masih banyak tokoh-tokoh populer lainnya di tasawuf irfani ini. Inilah tasawuf irfani. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah jenis tasawuf yang mensinkronkan antara aliran yang bervisi mistisisme dengan rasionalis. Atau dalam pengertian lain, tasawuf falsafi ini yaitu upaya untuk pendekatan atau mengenal Tuhan melalui jalan rasional dengan menggunakan ilmu filsafat. Nah, tasawuf ini teman-teman berkembang sejak abad ke-6 sampai ke-7 Hijriah. Apakah teman-teman tahu ternyata tasawuf falsafi ini dikembangkan juga loh di Indonesia? Misalnya di wilayah Sumatera, tokoh yang terkenal adalah Hamzah Al-Fansui. Atau misalnya di wilayah Jawa, tokoh yang terkenal adalah Syekh Siti Jenar. Jadi teman-teman, simpelnya adalah tasawuf falsafi ini merupakan gabungan antara pemikiran filosofis dan rasionalis. Pertanyaannya, apakah ada tokoh-tokoh lain mengenai tasawuf falsafi ini? Tentu ada, di antaranya Ibnu Arabi, kemudian Suhrawardi Al-Maktu, kemudian ada Ibnu Sabi'in, ada Abu Sulaiman, dan juga banyak tokoh-tokoh lainnya. Ini adalah tasawuf falsafi. Oke teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan keempat, we talking about implementasi terhadap kehidupan. Jadi, apa sih kita manfaat belajar ini? Yang pertama, menjadikan akhlak sebagai indikator utama. Yang kedua, menanamkan rasa cinta dan kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, kita dituntut untuk berpikir rasional. Yang keempat, memperkuat batiniah kita. Yang kelima, memperbaiki akhlak guna menata kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat lainnya, cuma saya sampaikan 5 poin tersebut. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu tasawuf adalah ilmu yang digunakan untuk membangun diri guna menjauhi hal duniawi, fokus pada iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ilmu tasawuf ini sering digunakan oleh seorang sufi. Ada beberapa cabang dalam ilmu tasawuf ini, yaitu tasawuf akhlaki yang berorientasi lebih kepada perbaikan akhlak. Yang kedua ada tasawuf irfani, lebih kepada batiniah atau qalbu. Dan yang ketiga ada tasawuf falsafi, lebih kepada pemikiran yang bersifat rasionalis. Jika pembahasan saya ini ada yang keliru, mohon dimaafkan ya teman-teman, dan tulis di komentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. So, don't forget to like, comment, and subscribe. And thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.